A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tentang sipil. Salawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran dan pembahasan soal, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ini menjadi lebih baik dan lebih banyak keberkahan dalamnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi untuk soal kali ini kita akan membahas tentang soal perencanaan dimensi kolom dengan judul apa rumus untuk menentukan ukuran dimensi kolom. Kita ulangin, apa rumus untuk menentukan ukuran dimensi kolom. Nah, yang kita ketahui bahwasanya dimensi kolom itu atau penampang kolom itu bisa berbentuk lingkaran, persegi, segitiga, segi enam, segi persegi panjang, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan ukuran dimensi kolom itu kita menggunakan rumus atau persamaan di mana luas penampang sama dengan 3 kali P dibagi dengan F aksen C. Kita ulangin. Luas penampang sama dengan 3 kali P per F aksen C. Nah, di sini maksudnya apa? 3 kali P. 3 kali P adalah 3 kali beban tekan yang ditahan oleh kolom. Itu dia. Sedangkan F aksen C adalah mutu betonnya. Nah, di sini dalam merencanakan dimensi kolom belum ada pengaruh daripada tinggi kolomnya, kemudian belum ada pengaruh daripada mutu tulangannya, dan di sini hanya berpengaruh Di sini hanya berpengaruh nilai mutu beton dan beban yang ditahannya. Itu dia. Jadi belum dibahas tentang faktor tekuk dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk di sini. 3 kali P, 3 kali beban tekan. Nah, pertanyaannya, kita tahu bahwasanya beban tekan kolom itu berasal daripada beban yang ditahannya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui nilai beban tekan yang ditahan oleh kolom? Itu dia. Kita bilang di sini saya punya sesuatu nih. Apa ya? Sebentar. Ya, maaf ya agak lama. Ini dia, saya punya sebuah botol. Kita anggap ini adalah sebuah kolom silinder. Kemudian saya punya buku. Kita anggap ini adalah sebuah pelat lantai. Nah, ketika kita berbicara rumus dimensi kolom yang berbentuk lingkaran ini. Nah, jadi cara dalam menentukan beban P-nya adalah kita harus menghitung nih berapa berat daripada plat yang ditahannya. Kita anggap buku ini adalah plat lantai. Tuh. Jadi berapa berat lantai yang ditahan oleh kolom. Tuh. Jadi kita ngitung secara matematis. Nah, untuk mengetahui berapa berat plat lantai ini, itu kita menggunakan rumus berat elemen sama dengan volume dikali dengan berat jenisnya, sehingga didapatkanlah berat platnya. Tuh, kita ulangin. Untuk menentukan jumlah plat untuk menentukan berat plat, itu rumusnya adalah volume dikali dengan berat jenisnya. Tuh. Contohnya kita bilang volume dari plat ini adalah 0,5 meter kubik. Sedangkan BJ-nya adalah 2400 kg per meter kubik. Ini. Nah, beratnya sama dengan 0,5 dikali dengan 2400. Maka berat dari plat ini adalah 1200 kg. Itu dia. Jadi meter kubik udah hilang. Nah, itulah yang yang dilimpahkan kepada kolom. Tuh, jadi kolom ini menahan beban 1200. Itu dia. Jadi kalau kita inputkan luas penampang sama dengan 3 kali 1200 per F aksen C. Nah, ini yang perlu diketahui di sini, teman-teman. F aksen C itu satuannya adalah Newton per milimeter, sedangkan berat jenis satuannya adalah kilogram. Nah, di sini kita harus konversikan lagi nih dari kilogram ke Newton milimeter. Jangan lupa ya,
Jadi seperti itulah konsep daripada konsep daripada menentukan beban yang ditahan oleh kolom. Tuh beban P. Nah, selanjutnya kalau kita lebih kompleks gitu, kita punya balok, punya plat, kemudian punya beban mati, beban hidup yang berada di atas plat, kemudian ada beban bata dan lain-lain, itu perlu namanya tabelling. Jadi kita menggunakan tabel untuk menghitung beban kolom. Tuh. Jadi nanti insya Allah ada file yang saya cantumkan di kolom deskripsi, contoh daripada analisis beban kolom. Itu dia. Jadi kalau misalnya saya lupa, tolong dikomenkan aja biar saya cantumkan. Itu saja. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, apabila pertanyaannya bagus, insya Allah saya akan buat video terpisah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.